Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian. Selamat malam. Saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai keselamatan. Di dalam ajaran Kristen, keselamatan adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada orang pilihan. Tentunya sumber pengertiannya dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saya akan membaca dan menjelaskan mengenai hal tersebut. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, dituliskan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang dimaksud oleh penginjil Matius ketika menyatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki? Yang dimaksud adalah pribadi dari Maria yang akan melahirkan Yesus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Dan Yesus yang menjadi manusia itu akan menyelamatkan umatnya. Jadi jelas Yesus menyelamatkan umatnya. Artinya tidak ada satupun orang yang mendedikasikan dirinya sebagai umatnya kecuali Allah beranugerah. Dan tiap orang yang disebut umatnya adalah pribadi lepas pribadi secara individu yang sudah berdosa dan berada di dalam penghukuman dan membutuhkan keselamatan. Berdasarkan kasih karunia, ketetapannya, dan otoritas Allah sendiri, maka orang-orang yang telah ditentukannya sebagai umatnya itu menerima keselamatan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus keselamatan itu. Tidak ada di luar Yesus Kristus. Saya akan membacakan lagi ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Firman Tuhan yang ditulis manusia berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus memberikan kepada tiap umatnya, digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan melalui iman yang dikaruniakan itu, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah pengajaran yang orang Kristen terima sepanjang zaman di segala abad. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena ritual keagamaan, bukan karena usaha dan upaya manusia, bukan karena segala kepandaian dan pengalaman beragama, tetapi keselamatan semata-mata karena anugerah. Dan kalau saya, saudara, siapapun yang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, maka orang tersebut, saya, saudara, dan siapapun, berdasarkan kebenaran ini, memperoleh hidup. Artinya tidak lagi berada di dalam penghukuman, mengalami hidup dan kehidupan, bukan nanti saja, tetapi sekarang. Dan keselamatan itu already and not yet. Already berarti setiap orang, saya, saudara, yang percaya kepada Yesus Kristus Mesias, Anak Allah, maka saat ini juga mengalami hidup yang kekal dan akan mengalaminya dan sedang menikmatinya. Tentu sekarang belum sempurna, tetapi sudah diterima.
already and not yet. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesuslah satu-satunya Mesias, anak Allah. Tidak ada yang lain. Mesias artinya yang diurapi, raja di atas segala raja, nabi di atas segala nabi, imam besar agung di atas segala imam. Hanya pada diri Yesus Kristus. Ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai imam. Pengakuan itu tidak diterima oleh orang Kristen. Hanya satu-satunya pribadi yang diterima sebagai Mesias, anak Allah, yaitu Yesus. Dan kita yang percaya kepada Yesus dan menerimanya, itu karena kita, saya dan saudara yang percaya, menerima anugerah dan menerima iman sebagai instrumen untuk percaya. Dan ini sungguh membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki kepastian keselamatan. Keselamatan bukan mudah-mudahan, bukan tergantung pada saya atau agama saya, tetapi tergantung pada janji Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, dan semuanya berdasarkan anugerahnya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dan 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhanlah yang menjamin keselamatan dan yang mengaruniakan keselamatan itu. Mengapa di dalam dirinya dan melaluinya keselamatan itu kita peroleh? Karena dia adalah anak Allah satu-satunya yang memiliki otoritas, yang menyatakan karya penebusannya, yang menggantikan dan yang memberikan nyawanya menggantikan kita. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena upah dosa adalah kematian, dan siapapun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus pasti berada di dalam penghukuman. Sekalipun berbuat baik dan beramal baik, tetapi kalau di luar Yesus Kristus berada di dalam penghukuman dan menantikan penghukuman kekal di api neraka. Tetapi siapapun yang karena anugerah dikaruniakan iman, mempercayai seluruh keberadaan karya penebusan Yesus Kristus, orang itu dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya, dia akan memberikan hidup yang kekal. Di luar Yesus Kristus tidak akan ada keselamatan. Ayat yang berikutnya yang saya ingin sampaikan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Ini yang menjadi suatu penghiburan bagi orang yang percaya. Bagi orang kafir, penyembah berhala, dan yang tidak percaya tetap berada dalam penghukuman dan menerima penghukuman kekal di api neraka. Tetapi bagi mereka yang percaya, itu anugerah yang khusus, dan karena orang itu adalah orang pilihan, maka keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada 3 kitab yang memberikan gambaran pengertian tentang keselamatan, ditulis oleh Matius Lewi, oleh Rasul Yohanes, dan oleh Lukas. Sungguh memberikan kepada setiap orang dengan yakin berdasarkan anugerah,
menerima keselamatan hidup yang kekal. Sebab di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Kalau begitu, apa gunanya dan manfaatnya beragama? Ada. Di dalam anugerah umum dan di dalam belas kasihan Tuhan, anugerah umum dan belas kasihan Tuhan, respon manusia atas segala ciptaan, atas segala hati nuraninya, gunanya beragama untuk menahan dosa. Gunanya beragama untuk tidak berbuat jahat. Gunanya beragama untuk hidup teratur. Tetapi keagamaan itu tidak menyelamatkan. Apakah saya beragama Kristen itu menyelamatkan? Tidak. Yang menyelamatkan adalah Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Dan siapa yang percaya kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima keselamatan. Dan institusionalnya kepercayaan itu di dalam keagamaan Kristen. Alkitabnya dinyatakan dan dibacakan dan dijelaskan. Siapa yang tidak percaya? Banyak orang. Siapa yang percaya? Banyak orang. Dari 8 miliar lebih yang masih hidup sampai sekarang, tentu ada orang pilihan. Ada umat Tuhan yang telah ditentukan di dalam kekekalan, menerima keselamatan, dan orang tersebut mendapatkan hidup kekal. Di dalam siapa? Hanya satu dan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Apakah mungkin ada keselamatan yang lain? Apakah mungkin ada yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman karena keberdosaannya? Jawabannya tidak ada. Karena upah dosa adalah kematian, keadaan manusia sudah rusak total dan tidak mampu total. Usaha manusia hanya bisa menahan supaya tidak makin banyak berbuat dosa, tidak banyak berbuat jahat. Usaha manusia yang berbuat baik itu baik adanya. Itu di dalam anugerah Tuhan. Kalau dikatakan oleh Lukas dalam kisah para rasul ini dituliskan, yang menuliskan apa yang disampaikan oleh Petrus kepada banyak orang, khususnya ketika ia sedang berbicara di depan para imam dan para pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki, dan tentunya dia juga berbicara kepada orang Israel. Petrus yang ditulis khotbahnya, kesaksiannya yang dinyatakan di dalam kisah para rasul pasal 12 ini memberikan kepada kita kekuatan, kepastian bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Apa artinya punya harta, punya takhta, punya jabatan, punya apapun, tetapi tidak beroleh keselamatan? Semuanya akan berakhir. Saya, saudara, akan pada waktunya meninggal dunia. Entah dengan upacara megah, entah dengan upacara sederhana. Saya, saudara, pasti akan mengalami kematian. Entah karena sakit, entah karena celaka, entah karena sudah waktunya. Tetapi tiap orang akan mengalami kematian. Lalu akhir dari kematian kemana? Tentunya bagi orang percaya akan mengalami hidup yang kekal. Siapa yang menjamin? Apa jaminannya? Yang menjamin dan jaminannya adalah Allah sendiri. Bukan amal baik saya. Kalau saya menolong orang, membantu orang, mendoakan orang, tidak bisa menjadi jaminan bahwa saya pasti diterima oleh Tuhan Allah. Tidaklah demikian. Jelas yang menjamin dan yang memberikan kepastian adalah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan semua keyakinan itu dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan. Itulah sebabnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan demikian di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai Ia memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Yesus Kristus yang mana kita mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, saya dan saudara yang sungguh-sungguh meyakini dengan kebenaran-kebenarannya,
maka keselamatan itu dimeteraikan di hati. Kemeterai itu meterai yang bersifat kekal. Janji itu dinyatakannya dan akhirnya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saudara sudah percaya, puji Tuhan. Kerjakanlah keselamatan itu dengan melakukan hal baik, hal benar, hal suci, hal adil. Tetapi kalau saudara belum percaya, belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, hari ini engkau mendengar hanya ada satu keselamatan, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mungkinkah saya beroleh keselamatan dengan usaha saya sendiri? Tentu tidak mungkin. Bisakah ada orang yang diselamatkan padahal dia sudah pindah-pindah keagamaannya? Bisa, kalau dia pada akhir hidupnya benar-benar dengan sungguh-sungguh mengalami pertobatan kehidupan di dalam Kristus. Jadi, yang menentukan keselamatan bukan manusia, bukan orang lain, bukan saudara, bukan saya, bukan siapa-siapa, adalah Tuhan sendiri. Berdasarkan apa kita yakin bahwa keselamatan itu kita peroleh, kita terima, kita aminkan? Berdasarkan firman Tuhan. Tidak ada satu kitab pun yang memberikan pengertian dan penjelasan tentang keselamatan kecuali Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Dan tadi sudah 4 kitab yang saya bacakan. Matius, Yohanes, Lukas, Kisah Para Rasul, dan Efesus. Mari kita telusuri lagi bagaimana kita bisa mengalami keselamatan. Ada tahapan-tahapan yang secara ontologis. Jadi ini bukan tahapan kronologis yang disebut dengan ordo salutis, urutan keselamatan. Ada 2 bagian urutan keselamatan yang dipercaya, diyakini oleh orang Kristen berdasarkan ajaran Alkitab. Urutan yang pertama, bagian yang paling utama, yaitu istilah teologisnya namanya monergis. Dan yang kedua, istilah teologisnya namanya sinergis. Jadi keselamatan itu ada berdasarkan 2 bagian penting ini untuk dimengerti dari ajaran Alkitab. Bagian pertama, monergis. Jadi keselamatan itu berdasarkan ketetapan Allah, lalu dalam sepanjang hidup seseorang, entah saya, entah saudara, entah siapapun, akan menerima panggilan Tuhan untuk bertobat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, dan dalam pengajarannya, dalam firman-Nya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah ada di antaramu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah akan segera datang. Pengertian ini berkaitan dengan keselamatan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Dan kita bersyukur karena tidak semua orang secara efektif panggilan itu bisa kita dengan tenang menerima. Ada orang yang dipanggil, dijelaskan berita Injil, disampaikan kabar baik, bukan hanya menolak, bahkan mencaci maki, bahkan menghina, bahkan melecehkan, bahkan merendahkan, dan itu memang sudah terjadi. Dan bagi saya dan bagi saudara yang sungguh-sungguh mau mengerti tentang panggilan Tuhan secara efektif, Roh Kudus bekerja akan membuat kita merespon panggilan Tuhan. Ketika Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan murid-muridnya dipanggil, mari ikutlah aku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Itu panggilan yang Allah nyatakan, yang Tuhan berikan, dan dia ikut Tuhan. Panggilan yang efektif hanya berlaku bagi orang yang telah ditetapkannya. Jadi banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya, berita Injil selalu diproklamasikan, diajarkan melalui berbagai cara, baik cetak, elektronik, maupun dengan media sosial. Apalagi di zaman era digital, pemberitaan Injil masuk ke mana saja, entah ke pedalaman, ke desa, ke kota, kota besar, kota kecil, lintas pulau, lintas negara, lintas benua, bahkan lintas zaman. Karena era digital akan memberikan kepada kita suatu pengertian, suatu pemahaman yang mendasar tentang apa yang disebut dengan panggilan untuk bertobat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini panggilan yang efektif. Bagaimana Abraham yang tadinya di Ur Kasdim menyembah berhala, menyembah batu
menyembah patung, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah manusia, menyembah buatan yang sekarang dipanggil. Abraham keluar dari Ur Kasdim, datang untuk kujadikan Bapa segala bangsa. Itu panggilan yang efektif. Begitu juga Daud dipanggil Tuhan menjadi raja atas Israel pada waktu ia sedang menggembala kambing domba ayahnya. Saudara, panggilan Tuhan secara efektif bersifat individu, tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah. Mungkin saudara dan saya bisa jadi pernah membantah atau pernah menunda. Tetapi kalau saya dan saudara adalah orang yang ditetapkan Tuhan, umat Tuhan, maka saya dan saudara akan pada waktunya menerima panggilan Tuhan. Dan saya menerima panggilan Tuhan tahun 1990 untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan panggilan itu menjadi panggilan yang efektif. Itu yang pertama. Dan ketika mengalami panggilan, ketika Allah memanggil melalui firman-Nya, melalui cara-cara yang ajaib. Ada yang dipanggil melalui kebaktian kebangunan rohani, ada yang dipanggil melalui mendengar puji-pujian kepada Allah, ada yang dipanggil melalui membaca buku, membaca traktat, membaca tulisan-tulisan yang bernilai dan berharga, ada yang dipanggil Tuhan melalui mimbar-mimbar khotbah dan renungan, bahkan banyak cara, bahkan ada yang dipanggil Tuhan melalui mimpi atau sesuatu penglihatan, karena tidak boleh beragama Kristen, karena dilarang membuka Alkitab, karena ada tekanan untuk bisa tidak membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Dan ketika panggilan itu dinyatakan, saudara, tidak ada orang yang bisa menolak, tidak ada orang yang bisa menghindar. Tetapi tidak bisa kita juga mengusulkan diri sendiri, panggil aku Tuhan. Kalau Tuhan tidak memanggil, sampai kapanpun sikap hatinya akan terus memberontak kepada Tuhan Allah. Sampai kapanpun hidupnya akan terus mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan Tuhan Yesus. Karena orang itu tidak dipanggil untuk bertobat. Dan pada momen dipanggil Tuhan, pada momen seseorang menerima panggilan yang efektif, pada momen itu yang disebut kelahiran baru. Itu yang disebut regenerasi. Itu yang disebut dengan satu keadaan dia lahir baru. Jadi saudara, bagaimana kita mengalami kelahiran baru? Pada waktu momen dipanggil dan kita dengan iman yang ditanamkan Roh Kudus, instrumen iman itu dikaruniakan kepada setiap orang yang telah ditentukan itu, lalu kemudian menyatakan, ya, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebusku. Momen itu yang disebut kelahiran kembali dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan pada momen itu juga memohon pengampunan, bertobat. Tuhan, aku mengaku dosaku kepadamu, kepada sesama, kepada siapa saja. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Ada momen penyesalan dan pengakuan dan pertobatan dan komitmen untuk tidak melakukan kejahatan lagi kepada Tuhan. Saudara, ini satu momen. Pada waktu dipanggil, pada waktu kelahiran baru, ada satu momen. Dan kalau kita bisa mengaku percaya dan menerima dengan sungguh-sungguh, lalu mulut kita percaya dan menyesali keberdosaan kita, memohon pengampunan. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, dan Ia adalah setia mengampuni segala dosa kita. Kita mengaku, Tuhan, aku pernah berbuat jahat, ini dan itu. Sebutkan, jelaskan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Tidak perlu di depan banyak orang, tapi akui, terimalah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita. Saudara, kalau saudara mendengarkan ini, dan saudara masih ada hal yang tidak dimengerti, silakan berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Lalu, pada momen itu juga, Allah Bapa yang menyatakan kasih-Nya membenarkan kita. Kebenaran Allah, kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, lalu kita dengan sungguh-sungguh menerima pengampunan dan dijadikan anak Allah. Nah, inilah yang disebut dengan pembenaran. Bukan kebenaran saya, tetapi kebenaran Kristus yang dikaruniakan kepada saya karena saya percaya kepada Kristus, lalu saya menikmati hidup yang dibenarkan dan keberdosaan saya diampuni oleh Allah Bapa karena di dalam Kristus. Itu artinya saya mengalami pengampunan, sekaligus saat yang sama saya menerima status dari orang penghukuman, dari orang yang dibuang karena dosa, dari orang yang disingkirkan, diterima menjadi anak-anak Allah. Ini adalah bagian pertama berkaitan dengan monergis. Sekali lagi, ada ketetapan, ada panggilan, ada kelahiran baru, ada iman percaya, ada pertobatan, ada pembenaran, ada pengampunan, ada penerimaan sebagai anak-anak Allah.
itu semuanya satu momen, bukan melalui ritual-ritual, bukan karena ada ritual, tidak berkaitan langsung dengan ritual. Apabila memang ada ritual, entah itu baptisan, entah itu juga ibadah, entah itu juga mengikuti satu kebaktian, boleh saja ada sarananya seperti itu, ada sarana anugerah, ada sakramen yang diterima, tapi momen itu bukan terjadi karena hal tersebut. Ada kalanya orang mengalami keselamatan dan menerima keselamatan, ritualnya belum terlaksana, belum terjadi. Misalnya, si A itu sedang berada di dalam keadaan berdosa dan begitu jahat, berbuat ini dan itu yang jahat kepada Tuhan, berbuat jahat kepada sesama, merusak alam. Bisa jadi terjadi seperti itu, saudara. Tetapi pada momen di mana Roh Tuhan bekerja pada dirinya, dia diberikan anugerah dan dia dengan sungguh-sungguh percaya dan ada kelahiran baru, ada pengakuan dosa, dengan iman dia percaya dan mengalami pembenaran dan menikmati penerimaan Allah sebagai anak-anak Allah. Maka orang itu sekalipun belum pernah dibaptis, belum pernah mengalami atau mengikuti sakramen, tapi sudah menerima berita Injil dan dengan iman dia percaya, maka momen itu momen yang disebut dengan keselamatan diterima atas orang itu. Tetapi ada juga biasanya di kalangan orang-orang yang sudah berkeluarga Kristen. Saya ada di dalam keluarga Kristen, anak-anak saya ada di dalam keluarga Kristen, saya dan saudara mungkin berada di dalam keluarga Kristen. Nah, kalau sudah ada di dalam keluarga Kristen, biasanya orang tua membawa kita ke gereja untuk dibaptis, untuk mengalami dan mengikuti sakramen baptisan sebagai tanda keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi belum tentu mengalami suatu kehidupan pertobatan. Belum tentu. Karena ada banyak orang yang dibaptis waktu masih kecil atau sudah remaja atau sudah dewasa, tetapi belum mengalami kelahiran baru. Belum hidup mengalami pertobatan. Belum sungguh-sungguh merasakan pengampunan dan belas kasihan Tuhan Allah. Lalu orang tersebut bagaimana? Ya, orang tersebut walaupun ritual keagamaan sudah diikuti, bahkan sudah menerima baptisan, bahkan sudah mengikuti ibadah-ibadah di gereja, tetapi kalau belum lahir baru, kalau belum mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, orang tersebut belum disebut berstatus orang yang diselamatkan. Karena itu, kalau ada seperti saya, seperti saudara, dibaptis masih bayi, dibaptis masih kecil, atau dibaptis sudah remaja, sudah dewasa, lalu dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh hamba-hamba Tuhan, diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja yang benar, yang sejati, yang mengajarkan Alkitab, yang mengajarkan tentang Trinitas, yang mengajarkan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya, maka apa yang diterimanya baptisan waktu masih kecil, remaja, pemuda, atau orang tua, itu pada momen menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami keselamatan, orang tersebut, saya dan saudara, sudah menerima keselamatan hidup kekal. Nah, ini saudara yang mesti dibedakan. Itu sebabnya kita bisa tahu dalam konteks tertentu, ada orang-orang yang secara identitas orang tersebut bisa belum disebut beragama Kristen. Tetapi dia pernah dan sedang mengalami keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Tetapi konteksnya tidak mungkin, agak kesulitan mengalami suatu perubahan identitasnya. Orang tersebut tetap orang yang diselamatkan. Namun, kita juga jangan heran dan kaget kalau ada orang yang mengaku identitasnya Kristen, beragama Kristen, pernah ikut ibadah, pernah ikut ritual keagamaan, bahkan sakramen baptisan, tetapi pada akhir hidupnya, pada waktunya dia ternyata murtad. Dia tidak percaya kepada Kristus lagi. Dia tinggalkan kasih Allah. Dia tinggalkan kebenaran Injil. Dia tolak Yesus Kristus. Yakinilah bahwa orang tersebut memang dari semula bukan orang pilihan. Jadi saudara tidak perlu menggebu-gebu kalau ketemu orang itu ternyata pindah agama. Entah dari non-Kristen menjadi Kristen atau dari orang yang beragama Kristen ke agama lain. Tidak perlu bingung, heran, dan kaget. Mengapa? Kalau orang itu memang bukan orang pilihan, selamanya hilang, lenyap, binasa. Tapi kalau saya dan saudara orang pilihan, cepat atau lambat, tidak bisa ditolak, Tuhan akan bawa kita kepada kasih-Nya.
Itulah yang disebut dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan agenda manusia, bukan sebuah rencana manusia. Keselamatan itu agendanya Tuhan, rencananya Tuhan. Kapan terjadi pada diri seseorang? Kapan keselamatan itu terjadi pada diri saya, pada diri saudara, pada diri seseorang yang lain? Ada pada momen di mana dalam kehidupan kita, dari umur 0 tahun sampai kematian tiba, kita akan punya satu waktu berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan hidup dibahari oleh Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, mari kita perhatikan kehidupan kita. Di dalam Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hal yang pertama yang kita bisa simak dan renungkan, yaitu kasih karunia. Kita menerima keselamatan yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bukan karena saya mendaftarkan diri beragama Kristen, tapi karena saya sudah mengalami itu, saya menyatakan saya orang Kristen, saya beragama Kristen, saya mengakui bahwa hanya Alkitab firman Tuhan. Saya menerima Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saya percaya hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan hal ini yang membuat kita berbeda dengan keyakinan apapun dan siapapun. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Kalau hasil usaha kita macam-macam. Bisa kita berbudaya, kita bisa berteknologi yang sangat luar biasa sekarang, kita bisa membangun rumah, hotel, gedung tinggi, kita bisa membuat berbagai jenis kendaraan, baik dengan sumber motornya atau sumber daya minyaknya, bisa pakai listrik, dan juga yang konvensional menggunakan hasil dari bumi, minyak, dan sebagainya. Juga beragam teknologi. Itu hasil usaha kita, dan itu hasil usaha karena anugerah Tuhan secara umum. Tetapi keselamatan, hidup kekal, itu pemberian. Pemberian itu berarti apa? Berarti nggak hasil usaha saya. Namanya pemberian bukan karena saya layak, pantas, berkenan di hati Tuhan untuk saya terima. Kalau saya dan saudara menerima daripada apa yang kita usahakan, itu namanya bukan pemberian keselamatan. Karena saya mengerjakan ini dan itu, lalu saya buat sebuah list hasil keperbuatan saya, Tuhan terimalah saya. Tidak demikian, keselamatan itu tidak bisa hasil usaha kita. Mengapa kita tidak bisa mengajukan itu kepada Tuhan? Karena memang kita sudah berdosa. Perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi, ini hal perlu yang mesti diperhatikan oleh saya dan saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, dan kita ini miliknya, tentu kita tidak boleh sombong, angkuh, arogan, dan sembarangan hidup. Ya, kita diselamatkan karena pemberian, tetapi kita tidak boleh sombong, angkuh, arogan, dan tidak boleh sembarangan hidup, tidak boleh gegabah. Kita orang percaya, saya dan saudara yang percaya, tidak boleh memegahkan diri. Itu karena usaha saya, karena saya berbuat baik. Tidak, kita diterima. Entah saudara jahatnya seperti apa, entah saya jahatnya seperti apa. Kalau Allah beranugerah di dalam Kristus, tidak ada satu orang pun berhak keberatan. Misalnya, saya orang jahat, saya orang yang berdosa sekali, saya orang yang tidak pantas, tidak layak menerima keselamatan. Tapi kalau Allah beranugerah, siapapun tidak punya hak menyatakan keberatannya. Tapi anugerah saya terima. Bukan karena orang lain, bukan karena leluhur, kakak, nenek, buyut, dan sebagainya, orang tua, dan sebagainya, tidak. Tapi karena Allah beranugerah. Dan kalau kita sudah menerima keselamatan, ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, kita menolak yang namanya hyper grace. Kita tidak terima hyper grace. Saya sudah diselamatkan, jadi bebas dong berbuat dosa. Itu membuktikan bahwa orang itu belum mengalami keselamatan. Itu membuktikan orang itu begitu jahatnya, mempermainkan kebaikan Tuhan. Jadi, kalau saya beroleh keselamatan,
dan saya menikmati itu, maka saya harus berbuat baik. Berbuat pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbuat baik, berbuat benar, berbuat suci. Jadi keselamatan yang saya terima harus saya pertanggungjawabkan dengan berbuat baik, berkualitas, melaksanakan mandat budaya, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Barulah orang tersebut disebut orang yang sudah mengalami keselamatan. Jadi kalau saya dan saudara mengalami keselamatan, tidak duduk-duduk manis hanya berdoa saja. Tidak demikian. Harus kerja. Kerja lebih keras, kerja lebih tekun, kerja lebih baik, kerja lebih kuat, berkualitas. Itu orang yang sudah mengalami keselamatan. Jadi orang itu tidak diam-diam, duduk manis, berdoa saja. Tidak. Saya dan saudara sudah beroleh keselamatan? Kalau iya, kerjanya harus lebih baik. Kerjanya harus lebih tekun. Kerjanya harus berkualitas. Kerjanya bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi orang lain. Kerjanya bertanggung jawab. Jadi ada buahnya. Nah, itu yang perlu kita terus olah, pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saudara, bagi saya, bagi saudara yang sudah mengalami keselamatan karena anugerah Tuhan. Dan saya sudah menjelaskan juga tentang bagian pertama tentang monergisme tadi. Bagaimana keselamatan sepenuhnya dari Allah, bagi Allah, untuk Allah, dan semuanya di dalam karyanya untuk menebus orang berdosa. Pada pertemuan berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana sinergisitasnya orang yang diselamatkan sambil menunggu kematian tiba dan kedatangan Tuhan kembali. Apa yang dilakukan oleh orang percaya seumur hidupnya dalam sisa waktu yang masih ada ketika dia sadari bahwa waktunya begitu singkat setelah dia menerima keselamatan. Apa yang dilakukan setiap hari? Apakah hanya pergi ke gereja terus, tidak kerja? Apakah hanya kerja terus, tidak beribadah? Apakah ada dualisme atau tidak? Apakah ada ini bagian untuk hamba Tuhan, yang ini bagian untuk orang-orang tertentu? Ikuti terus pembelajaran, pengenalan akan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Dan di dalamnya, saudara akan menikmati satu kehidupan yang berbeda. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan cukup, sehingga apa yang saya mau sampaikan tentang pengalaman dari hidup yang sudah diselamatkan. Dahulu orang berdosa, jahat, tidak diperkenan Tuhan melakukan hal buruk. Tetapi belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan mengangkat saya, membawa saya memperkenalkan berita Injil ini, sehingga saya mengalami satu kehidupan yang secara bertahap mengalami pembaharuan. Tentunya tidak mudah. Tentunya perjuangan masih panjang. Masih ada sisa umur saya untuk saya isi dengan hal-hal yang bermakna, yang bersifat kekal, yang memuliakan Tuhan Allah. Tentunya tidak atau belum sempurna, tetapi terus ada upaya untuk terus memperbaiki diri. Itu yang namanya hidup di dalam keselamatan. Sudah menerima keselamatan, sekarang hidup di dalam keselamatan, dan bagaimana menikmati keselamatan kekal yang paripurna yang disediakan oleh Allah Bapa di dalam dan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya dengan penjelasan yang singkat ini akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.